Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Fajar. Sehat Pak Ari? Alhamdulillah. Begini Pak Ari, kita hari ini akan praobservasi pembelajaran PJOK. Oh gitu, kebetulan Pak Fajar, saya sekarang lagi mau bikin ini nih video mengenai mau ujian PPG ya? Ya, Praktek pembelajaran juga? Iya betul, Oh, iya. betul. Gimana ada yang bisa dibantu Barangkali Pak di sini Fajar? nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang nanti pembelajaran PJOK yang Pak Ari akan laksanakan. Boleh, siap. Supaya nanti Pak Ari lebih fokus Nah. dan lebih yakin dan percaya diri dalam pembelajaran. Siap. Baik, pertanyaan pertamanya, tujuan pembelajarannya apa Pak Ari? Oh ini kalau saya bisa jawab dapat hadiah nggak Pak? Boleh, Oh, dapat iya. Rp5.000. Oke. Tujuannya itu sih Pak, yang pertama itu pembelajaran bola basket. Pembelajaran bola basket, ya. Tujuannya siswa dapat mempraktekkan Siswa dapat mempraktekkan materi bola basket. Yang pertama itu tekniknya, saya lebih ke passing, dribbling dan shooting. passing, dribbling dan shooting ya. dalam permainan bola basket. Betul Pak. Saya lihat dengar Pak Ari itu kemarin Pak Ari sudah melihatkan RPP ke saya. Ya, betul, itu Pak. ada kompetensi sosial emosional dengan diferensiasi. Betul. Betul? Iya. Nah, kira-kira bisa diceritakan bagaimana itu strategi pembelajaran KSE-nya dengan diferensiasi? Oh, kalau diferensiasinya sih yang pertama mungkin saya awalnya itu penentuan kelompok. Saya Penentuan kelompok, bertanya ke anak apakah anak itu pernah bermain bola basket atau belum. Ya. Nah, terus yang misalkan yang belum, nah berarti itu satu kelompok. Yang satu lagi yang sudah memainkan bola basket. Nah itu, jadi itu diferensiasinya berdasarkan pengalaman mungkin ya Pak. Ya. Nah terus yang kedua, aktivitas kedua, nah saya bagi lagi kelompoknya berdasarkan minat dan bakat. Berdasarkan minat dan bakat. Ya betul, minat dan bakat. Misalkan si siswanya itu minatnya di syuting, ya silakan aktivitasnya saya berikan aktivitas syuting. Terus misalkan anaknya maunya di passing, silakan gitu, saya sediakan gitu. Jadi berdasarkan minat dan bakat yang aktivitas kedua itu sih Pak untuk diferensiasi. Yang pertama berdasarkan pengalaman, Ya, yang betul. keduanya berdasarkan minat dan bakat. Betul Oh, Pak. iya, Gitu. Itu sih Pak, barangkali Bapak ada masukan gitu supaya saya bisa mengembangkan materi yang saya nanti ajarkan. Iya Pak Ari, yang Pak Ari ini sudah bagus, Pak Ari sudah Pak Ari rencanakan sudah bagus. Kira-kira peralatannya yang Pak Ari butuhkan nanti yang akan Pak Ari pakai dalam pelaksanaan pembelajaran? Yang pertama itu pasti bola basket ya Bola Pak. basket. Bola basket itu saya bawa 4 bola nanti. Bola basket Terus 4, pons itu sorong. ya corong pons, ada yang tinggi dan ada yang agak kerucut, yang kecil Bisa gitu ya. diceritakan Pak Ari fungsi sorongnya? Oh, untuk corong itu untuk pembatas Pak, Pembatas. Ya betul, untuk memudahkan siswa juga Ya. mereka aktivitasnya bergerak kemana itu Ya. kan mudah. Nah kalau misalkan yang kecil itu sebagai pembatas nanti ketika game. Ketika game. Ya game. Oh, Ini gitu. peluit juga Pak. Ya, Peluit juga tidak itu ketinggalan, Pak. Tidak ketinggalan. Nah itu Pak. Terus paling ada apa namanya itu peralatan ya KPD itu masuk Pak. KPD masuk ya. KPD paling saya siapkan itu untuk membantu siswa. Terus itu aja mungkin Pak. Itu ya. Untuk ini nanti Pak Ari pakai kelas berapa? Ini saya pakai kelas 6. Kelas 6. Berarti kelas fase C Pak. Iya. Kapan Pak Ari akan melaksanakan pembelajaran untuk bukti ini? Cepatnya Pak mungkin nanti siang lah, kalau mudah-mudahan cuacanya mendukung gitu Pak. Ya. Nanti mudah-mudahan mohon bantuannya juga Ya. ke Pak Fajar mungkin ya nanti Ya. siang. Dan mudah-mudahan nanti saya bisa melihat juga pembelajaran Pak Ari supaya nanti yang direncanakan Pak Ari Sesuai gitu ya. sesuai Ya, dengan apa betul. yang direncanakan oleh Pak Ari. Ya. Pak Ari sepertinya selesai saja praobservasi kita kali ini. boleh. Sukses terus untuk Pak Ari, untuk Bapak Ari Abdul Aziz SPD MPD. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adka, itu ya materi sekarang adalah kita bermain bola basket. Ya, coba sebelumnya ada yang tahu nggak bola basket tekniknya apa aja? Coba dribbling, betul. Satu, dua,
diperhatikan. Nanti ada tugas yang ditugaskan, silakan dari tugas balitanya buat seperti ini bisa. Yang jadi cukup seperti ini ya. Nah, ini bawahnya cukup satu ya. Lihat ya lintasannya lapangannya. Nah, yang coachnya yang yang seperti ini itu batas kalian ngelempar ya sampai sini, paham? Nah, Pak, masukinya kemana? Kan kalau bola basket identik dengan apa? Masukinya kemana? Ke ring. Ada nggak ringnya? Tidak ada. Jadi kita modifikasi yang jadi ring itu hanya seperti ini gerakannya. Kamu berdiri. Nah, misalkan Bapak ini teman siapa? Siti ya. Siti di sini. Nah, yang jadi ring ini tugasnya boleh ke sebelah sini, boleh ke sini. Minta lempar ke saya. Nah, ini gol. Ya, ini bola masuk. Paham? Bagaimana kalau misalkan saya ada ini, boleh seperti ini ada. Misalkan kamu jadi ring di sana. Stop, cepat. Nah, seperti ini. Misalkan Bapak pemain bertahan ya, boleh merebut seperti ini? Boleh. Ya, yang tidak boleh adalah touch body, mendorong atau misalkan kan itu tadi. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Raja. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Saya mau tanya. Bapaknya sehat. Kelihatan maunya sehat. Ada sini. Ya, begini Pak Arif. Maksud dan tujuannya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang observasi atau pembelajaran yang waktu saya ada Pak Arif, masih ingat nggak? Masih ingat. Nah, boleh nggak saya menyampaikan apa yang saya observasi? Boleh. Waktu itu waktu observasi, saya melihat Pak Arif melaksanakan pembelajaran dengan baik sekali. Saya melihat ada membagi-bagi itu, ada perbedaan. Ya, itu apa namanya? Diferensiasi. Ya, betul. Lalu juga Pak Arif sudah menunjukkan berdoa. Ya. Yang itu maksudnya buat PSE Pak itu. PSE? Oh iya, kesadaran ini ya. Bagus sekali Pak ya. Kalau yang kemarin saya tidak ada yang jeleknya menurut pengalaman saya kepada pembelajaran Pak Arif. Kira-kira nih, menurut Pak Arif, gimana ya pembelajaran Pak Arif kemarin? Terima kasih Bapak Jar. Yang pertama mungkin saya sampaikan terima kasih ya waktu itu udah mau lah gitu untuk saya itu bagus untuk tuh refleksi saya mungkin ya untuk Bapak Jar memberikan bukan itu alhamdulillah yang saya rasakan waktu itu emang kebetulan itu kan ada tugas saya ada tugas juga. Nah Bapak
saya pribadi gitu ya, saya pribadi pembelajaran lebih terarah gitu Pak. Pembelajaran lebih terarah. Terus yang di samping itu ketika saya menyampaikan apa namanya strategi pembelajaran, ya saya kan di situ apa namanya itu dengan strategi diferensiasi. Mungkin saya ditahu ya Pak, dari mana diferensiasinya? Ya. Yang pertama itu saya lakukan memberikan pertanyaan. Memberikan pertanyaan dulu. Pak, itu kan materinya bola basket ya Pak. Materinya bola basket. Saya ajukan pertanyaan ke siswa, apakah di sini sebelumnya ada yang pernah bermain bola basket? Nah itu kan timbul Pak, ada yang udah, ada yang belum. Nah dari situ awalnya saya ngomong. Dalam artian bukan dibedakan secara apa nih materinya bukan dalam arti si mah bodoh si mah enggak. Jadi ketika yang belum melakukan dan belum pernah melakukan dan yang sudah sama saya kasih materinya sama, nah dari situ dikembangkan ketika pembelajaran saya lihat ternyata yang belum melakukan juga teknik keterampilan dasarnya udah baik. Nah dari situ saya diferensiasikan lagi Pak. Gitu. Awalnya 2 kelompok menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu yang ini, yang kedua itu yang middle-nya, yang keterampilannya sedang, dan yang ketiga itu belum low lah. Bisa dikatakan teknik dasarnya itu sangat sekali. Gitu. Jadi ketika pembelajaran saya bedakan seperti itu. Nah di situ mungkin pendalaman materinya itu dibedakan gitu. Dalam artian ketika misalkan passing, semuanya passing, cuman yang middle ini yang low itu ya Pak. Yang low ini jaraknya misalkan 5 meter. Nah yang sedang itu 7 meter. Dalam aktivitas passing ya Pak, passing dan dribbling. Nah yang lainnya ini yang keterampilannya udah baik itu bisa saya kasih coach Pak untuk dia lari bijak. Terus jaraknya juga lebih dari yang ini. Terus Pak untuk diferensiasinya, saya sih pembelajaran seperti itu kemarin. Alhamdulillah respon anak pun cukup baik gitu. Nah mungkin emang saya kan guru baru di sana, sebelumnya juga saya guru baru itu ketika tadi itu, dan emang guru yang sebelumnya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ketika saya datang, alhamdulillah antusias anak-anak begitu sangat baik. Berarti diferensiasinya jelas di darat. Ya. Bolanya kalau bola sama Pak. Bola sama. Cuman di jarak sama ada variasi pembelajaran. Kalau yang ini kan lurus, nah yang mahir itu dia dikasih jejak untuk readingnya. Lalu ada lagi yang kedua, Pak, yang sesi 2 itu yang setelah istirahat kalau ada olahraga lagi, ada praktek lagi, itu yang sesuai dengan itu sesuai. Oh iya, setelah itu ini. Nah, yang ketiga itu Pak. Oh yang ketiga itu. Yang ketiga tadi yang pertama itu kan, yang kedua yang pembagian sesuai keterampilan. Nah yang ketiga saya bebaskan mereka sesuai minat dan bakat mereka. Yang pertama itu saya siapkan 3 materi pelajaran. Ada yang sesi 3 itu. Yang pertama itu dribbling, yang kedua shooting, dan yang ketiga passing. 3 materi berbeda. Ya, ada karena 3 materi yang berbeda. Si anak dibebaskan memilih. Silakan kalian memilih menurut bakat dan kemauan kalian. Kalian mau mau berkembang di keterampilan dasar yang mana? Saya bebaskan itu di pembelajaran yang ketiga ini. Berarti sesuai dengan bakat dan minat mereka. Oh iya. Jadi saya hanya sediakan keterampilan dasar. Saya buatkan kalau ini mah bukan dikerahkan ya, maksudnya namanya kos-kosnya gitu. Menurut Pak Adi ini yang dilakukan pada saat observasi atau praktek lapangan, apakah sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang Pak Adi rencanakan? Alhamdulillah sesuai Pak. Sangat sesuai. Kan sebelumnya juga Pak Fajar waktu itu saya suruh tolong ini barangkali ada masukan gitu kan. Alhamdulillah kata Pak Fajar, ini bagus. Makanya saya praktekkan
gitu Pak. Diferensiasinya ada, Ada PSE-nya ada, ada. luar biasa kan. Dalam materi PJOK, PJOK materi bola basket. materi bola basket. Ya. Kelas berapa Pak? Kelas 6 Pak. Kelas 6. Ya. Kelas 6. Baik, berikutnya Pak Arif. Dari rating 1 sampai 10, menurut Pak Arif, dengan pembelajaran PJOK yang sudah terintegrasi PSE-nya tadi ada diferensiasinya yang 3 macam kan? Ada. Yang Pak Arif jelaskan dan Pak Arif praktekkan. 1 sampai 10, berapa Pak Arif menilai diri Pak Arif dalam pembelajaran pada saat itu? Pada saat itu waduh, menilai diri sendiri ini Iya, Pak. apa refleksi diri sendiri? Refleksi. Kalau dari saya sih, kalau saya sih maunya 10 ya Pak. 10. Ya maunya 10 gitu. Tapi kan di sini mungkin proses belajar juga Pak, saya masih ada kekurangan gitu, saya nggak sempurna pengen 10, nggak 10 pun nggak apa-apa. Cuman kalau melihat dari kemarin hasil saya belajar sesuai arahan dan saya baca diferensiasi yang saya pahami itu sangat sesuai. Oke. Kalau sangat sesuai berarti nilainya kurang Bu. Nah, tapi ya mungkin saya pribadi Iya. pengennya Ya berapa nilainya? 95. 95. Iya. Berarti ada kesalahan 5 gitu. Iya. Kira-kira kekurangan apa yang Pak Arif rasakan dan akan diperbaiki? Nah, iya betul. Ada ya. Ada. Yang itu pun baru teringat ketika saya telah Selesai belajar. Nah, di situ tidak ada yang namanya pendinginan Pak. Pendinginan kelewat. Kelewat itu kan di bagian refleksi, udah ngasih lembar kerja ya KPD, ya refleksi evaluasi. Nah, di situ harusnya ada yang namanya pendinginan kemarin Papanya kayak lupa gitu. Yang pertama itu karena waktu ya, karena waktu tidak memungkinkan untuk dilakukan, makanya untuk pendinginan saya itu instruksikan anak silakan sendiri-sendiri Mandiri mandiri, tapi nyatanya anak tahu sendiri pokoknya Ya, setelah kita setelah kita bubarkan ternyata nggak ada Ya. pendinginan gitu ya. Belum ada. Itu yang kurangnya kemarin ya, menurut saya gitu ya. Ya. Barangkali menurut Pak Fajar ada masukan gitu. Kalau menurut saya tadi kan dari awal sudah bagus, Pak Arif sudah bagus sekali sudah ada. Dan mungkin kurangnya pendinginan. Kalau dari manajemen waktu kemarin dari 70 menit yang saya lihat pas semua Amannya cuma itu pendinginannya itu mungkin di gamenya itu terlalu lama. Di gamenya terlalu Ya, lama. karena aktivitas diferensiasinya kan itu ada pembagian 3 kelompok, mungkin nanti waktunya bisa diperpendek Pak. Kalau kemarin kan setiap pos kita alokasi waktu 10 menit. Nah, itu bisa mungkin nanti diperbaiki menitnya jangan terlalu 10 menit gitu Pak. Dikurangi. Menurut Pak Ari ini dari kemarin pra observasi, lalu observasi, lalu juga sekarang pasca observasi, apakah obrolan kita ini berpengaruh terhadap perasaan Pak Ari atau tindakan Pak Ari di dalam pembelajaran? Wah, itu sangat berpengaruh kepada yang pertama saya lebih ingin terus belajar. Yang saya rasakan karena memang guru ini ketika ada keilmuan baru mau tidak mau harus belajar. Makanya kalau misalkan nggak mau belajar jangan jadi guru. Kalau mau belajar itu ya betul, karena makin kesini pasti perkembangan ilmu pasti ada aja gitu. Makanya di sini guru harus dituntut emang mau belajar. Setelah yang kemarin ada observasi gitu, saya lebih lihat lagi dalam artian saya mengisi kegiatan itu ya ikut workshop gitu seperti itu ya, nambah ilmu lah Pak gitu. Tapi kaitannya dengan bidang saya PJOK. Alhamdulillah nih saya sangat ya yang saya rasakan senang lah gitu ya, apalagi ada partner ngobrol gitu, sharing session mengenai permasalahan kita gitu, anak-anak dalam kaitannya pembelajaran ya, itu sih yang saya rasakan. Kira-kira yang menurut Pak Ari kan kita sudah ngobrol, kita sudah melihat, dan sebetulnya dari obrolan kita yang banyak yang memberikan yang memperbaiki dari pembelajaran itu bukan saya Pak,
Dan sebetulnya itu datang dari dalam diri Pak Arif. Ya, saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Arif sebetulnya yang menyelesaikan masalah dari permasalahan Pak Arif itu sendiri, permasalahan pembelajaran Pak Arif. Jadi memang bukan saya yang bisa mengarahkan, bukan. Memang Pak Arif yang hebat di sini. Iya. Apakah Pak Arif sadar? Kalau itu sih ya nggak ada nih Pak. Iya. Jadi memang dalam pembelajaran saya berjalan aja Pak, masalah hebat enggaknya kan sebenarnya penilaian itu datangnya kan dari luar ya Pak. Ya kalau misalkan kita menilai diri sendiri emang boleh gitu ya, boleh, tapi dalam artian takutnya sombong gitu Pak. Saya nggak mau terjadi seperti itu, makanya kalaupun ada masukan-masukan pasti saya terima Pak, apapun itu demi kebaikan dalam kaitannya pembelajaran. Misalkan ada masukan dari Dinas Jawat, kamu dan ini baiknya ini ya, saya terima, saya perbaiki. Tapi kalau misalkan saya berjalan dengan apa yang saya rencanakan, menurut saya baik, ya itu Pak. Menurut saya gitu, karena udah sesuai apa yang saya rencanakan. Tapi kan Bapak aja tahu sendiri ya, PJOK, apalagi kan ketika kita udah misalnya saya besok mau materi ini nih, ketika terjadi misalkan cuaca hujan, kan materi itu juga tidak bisa disampaikan. Nah itu jadi ya saya sebagai guru PJOK yang harus kreatif, inovatif, itu bukan sekali harus kreatif, inovatif. Barangkali ada statement terakhir Pak Arif untuk ke depan apa yang Pak Arif lakukan dalam pembelajaran kelas Pak Arif? Pembelajaran kelas Ya. Yang pasti saya di sini menuntut saya pribadi ya. Saya pribadi ketika saya ngajar yang paling utama anak itu harus happy. Harus happy atau senang. Yang pertama itu ketika kita datang ke lapangan dengan suasana gembira kan pembelajaran bisa tersampaikan dengan mudah. Beda lagi kalau misalkan kita udah datang dengan muka keren, kan guru PJOK katanya galak-galak itu kita sampaikan, kita ubah seperti itu ya gitu. Jadi ketika datang memulai anak, gimana caranya anak itu yang pertama itu happy dulu. Ketika anak udah happy, udah nyaman, apapun materi yang disampaikan itu pasti mereka akan sama. Nah selama ini kan ya mungkin saya juga circle di sini baru tahu ya. Saya kan sebelumnya ngajar di Cikendo, saya peningkatan di sini. Ternyata karakter orang itu beda sekolah, beda karakter juga, gitu. Makanya yang paling utama dan saya akan lakukan ketika pembelajaran pasti yang pertama saya yang penting anak happy terlebih dahulu, itu yang ingin saya ingin bertanya juga. Baik Pak Arif, sepertinya kita sudahi saja pasca observasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu.